Mari kita lihat pandangan Islam terhadap peringatan 17 Agustus, khususnya kemerdekaan suatu negara. Apakah ada? Kalau ada, panjenengan harus menuruti petunjuk Allah itu, supaya kita dapat barokah. Ternyata ada, dan ayatnya panjenengan insya Allah apa? Nopo ayatnya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemerdekaan kota Mekah. Sing dimaksud kota Mekah ini merdeka ketika ditinggal Rasulullah karena tekanan politik berditinggal melalui hijrah. Rasulullah tidak ada di Mekah. Kemudian sekian tahun lalu Rasulullah itu kembali menguasai Mekah lagi. Nah ini disebut Al-Fathu, itu hari kemerdekaan kota Mekah. Wah ini takut semua ini. Takut semua orang-orang di Mekah itu dieksekusi karo Rasulullah. Ternyata dugaan itu tidak benar. Ternyata Rasulullah memaafkan seluruh penduduk Mekah, kecuali yang tetap melawan akan dieksekusi. Nah ini kaget. Ternyata Islam itu tidak menjajah. Dimaafkan mereka-mereka yang tidak memberontak. Nah setelah tahu perlakuan Rasulullah seperti itu, dilanjutkan oleh Al-Quran itu tadi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau lihat orang-orang masuk kepada agama Allah afwajan, dengan gemberuduk. Kenapa kok dengan gemberuduk? Karena tahu Rasulullah itu misinya apa? Menyebarkan dakwah saja, tidak menguasai suatu teritorial. Makanya masuk semua. Saat itu apa Allah yang perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Dua masalah ini yang diperintahkan oleh Allah ketika menerima kemerdekaan suatu negara. Apa? Bertasbih dan istighfar. Lah tasbih ini masuk kategori zikir. Okay. Karena bertasbih itu kan mensucikan Allah, menyebut nama Allah, ingat kepada Allah. Nah ini masuk kategori kelompoknya zikir. Orang itu kalau ahli zikir, ya, lama-lama hatinya itu hidup, hatinya bersih, seperti kaca. Panjangan lapi tiap hari, mengkilat enggak? Mengkilat. Itu ibarat zikir yang diucapkan tiap hari. Nah kalau sudah mengkilat ini, kalau ada sinar, itu mantul kepada kita. Makanya orang yang ahli zikir itu akan berbeda dengan orang yang bukan ahli zikir. Karena dia akan menerima ilmu-ilmu yang orang lain tidak memiliki. Artinya apa? Nek badhe cocokan misalnya. Itu salah satunya. Ya. Nah, yang seperti itu lama-lama hatinya menjadi hidup. Nek orang itu hatinya hidup, maka orang itu tidak akan terkontaminasi oleh keburukan-keburukan yang bersifat negatif. Tidak akan. Jadi orang yang hatinya hidup itu seperti ikan di lautan. Walaupun ikan di lautan itu sebesar ibu jari ini, berada di lautan yang asin,
diterjang ombak dari kanan kiri, dari atas bawah, berat asin. Kalau ikan itu hidup, maka air asin itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kalau buatan percaya, sampai tuku iwak laut, sampai pangan, entah mesti aneh. Padahal kungkum nak lautan berang-berang puluh tahun. Tapi apa? Hidupnya ikan yang membentengi air asin kita. Tapi kalau ikan itu mati nggak pakai puluhan tahun, sekarang mati panjangnya letakkan di air asin, langsung jadi asin. Itu maknanya orang itu kalau hatinya hidup, berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam, kondisinya bermacam-macam. Kalau orang itu hatinya hidup, maka orang ini tidak bisa terkontaminasi oleh modelnya masyarakat yang kayak apa. Karena punya prinsip, punya pendirian. Tapi kalau orang itu hatinya mati, maka uyah-uyah sing asin tadi masuk ke dalam hati yang mati itu tadi. Kalau kumpul dengan penjudi, dia akan jadi penjudi, terkontaminasi. Kalau dia kumpul misalnya dengan narkoba, dia akan jadi itu narkoba. Dan begitu seterusnya. Maka dalam Quran itu disebutkan, maka tatkala mereka melupakan dengan peringatan-peringatan Allah, maka Allah membuka segala sesuatu itu akan masuk kepada dia. Nah, maka ini dibentengi dengan tinggi. Maka kalau ini terapkan, luar biasa. Akhirnya masyarakat itu jadi dekat kepada Allah. Dan kalau orang itu selalu zikir ingat kepada Allah, orang itu juga terhindar dari perbuatan dosa. Contoh, ketika Umar bin Khattab ingin menguji seorang pengembala kambing yang dia buruk, mengembala kambing orang itu ribuan, umumnya dindet 10, kalau dindet saya kita nggak tahu kalau hilang. Nah ini Umar bin Khattab mencoba, dia ngomong, "Hai pemuda, juallah kambingmu 1 ekor saja kepada saya." Dia jawab, "Ini bukan milik saya Tuhan, ini milik majikan saya." Wis ngomong jeraganmu, nek pedhus sing mbok dol nang aku iku dipangan serigala. Masuk. Ngomong ngono gak ngerti sing duwe. Josik tak situk 10 karo. Apa jawab pemuda itu coba? Fa'ina Allah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Loh, dia mengenal Allah, dia ingat kepada Allah bahwa Allah itu melihat dirinya. Akhirnya apa? Gak jadi. Padahal dia punya kesempatan untuk menjual itu, untuk korupsi punya kesempatan. Tapi karena iman dan ingatnya kepada Allah, gak jadi. Nah, karena kalau di suatu ini bisa panjenengan terapkan, kalau panjenengan jadi pimpinan apa saja, kalau untuk menjaga barang-barang itu panjenengan gunakan itu. Rumusnya apa? C sama dengan N plus K. Kriminalitas itu akan terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Coba panjangan tadi lihat pengembala kambing tadi, punya kesempatan tidak untuk menjual tadi? Punya. Tapi kenapa dia tidak mau melakukan? Karena dia tidak memiliki N. N itu niat jahat. Lah, tidak memiliki niat jahat itu iman. Nggak jadi. Maka panjangan gini, kalau mau coba bareng, lapor cari sepeda itu kunci bareng. Itu menghilangkan K. Nah, wong jangan nyolong kesempatannya karena perlu dikunci, gak sido. Nah itu hebatnya zikir kepada Allah. Maka ini disarankan oleh Allah untuk melakukan 2 hal itu. Satu, ingat kepada Allah yang melalui dengan bertasbih, ingat kepada Allah. Yang kedua adalah masalah apa tadi? Istighfar. Panjenengan tahu istighfar itu dahsyatnya. Saya contoh ya, contoh sejarah. Panjenengan tahu nabi yang namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang nabi yang diberi tugas oleh Allah untuk berdakwah, mendakwahkan la ilaha illallah. Tapi penduduknya tidak ada yang mau. Kamu sing gelem iman belas. Ya mantap. Makanya penjual sedih.
Nah, dalam kesedihan seperti itu dia melarikan diri. Minggat kalau kasar. Minggat numpak kapal. Wes, kapal sampai di tengah-tengah tiba-tiba ada ombak. Lah ombak ini ternyata setelah dilihat ini solusinya harus dikurangi bebannya, harus dikurangi muatannya. Lah muatannya itu uang ya, bingung. Nah akhirnya diundi, siapa yang harus dibuang di tengah lautan? Nyawa loh ini. Itu dia. Barang diundi, dadak sing metu jenenge Mang Yunus. Wah, ngomong sungkan. Ya karena banyak yang kenal juga. Diundi mana? Lah setelah diundi, ternyata keluar lagi Nabi Yunus mana? Lah terpaksa Nabi Yunus harus dibuang ke laut. Dibuanglah ke laut. Coba panjenengan bayangkan, budal saat ini peteng, gelebono laut peteng, dua kegelapan. Di dalam lautan ada dimplok iwak pisan. 3 kegelapan banyak. Lah di saat itulah Nabi Yunus menyesal. Lalu dia beristighfar, tapi istighfare si Jeba'adi. Dia ngomongin ngeten. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya. La ilaha illa anta subhanaka maha suci Engkau. Inni kuntu sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kira-kira iwake panas ya untuk nek dungone Nabi Yunus minggir. Minggir yang laut wis dilepeh. Selamat Nabi Yunus. Itu pengaruh istighfar. Makanya 2 itu yang disarankan oleh Allah. Nek kemerdekaan suatu bangsa itu lakukan 2. Kalau kita lakukan 2 hal ini, maka pasti bisa dipastikan orangnya pasti baik-baik. Kalau orang baik-baik itu namanya iman takwa. Kalau sudah menjadi orang iman takwa, maka Allah akan sediakan surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Nah ternyata surga itu akan diberikan kepada orang yang takwa, bukan kelompok. Kelompok itu adalah wadah, wadah untuk perjuangan. Yang dibanggakan apa? Imannya. Karena itu yang akan menjamin masuk surga. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari keimanan itu kepada masyarakat sekitarnya akan berdampak keberkahan. Maka Allah sampaikan dalam firman-Nya itu, walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan barokah, kami bukakan barokah kepada mereka itu dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi karena mereka itu mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini janji Allah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi saya simpulkan bahwa itu pentingnya kalau kita mengisi kemerdekaan itu jangan diisi hanya kegiatan-kegiatan yang rutinitas seperti itu, tapi coba kita laksanakan dengan 2 hal itu, luar biasa. Ya, jadi kuncinya tadi itu, kalau di suatu negeri itu banyak masalah, banyak bencana, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, itu karena banyaknya kedoliman dari manusia itu sendiri. Ya, jadi solusinya adalah taubat kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau ternyata terus yang asal ini tambah kurang telu. Jadi apa yang kami sampaikan mudah-mudahan sebagai motivasi kita untuk bisa memahami Islam itu lebih luas lagi dan bisa memahami bahwa kehebatan Quran itu luar biasa.
menjawab segala permasalahan kehidupan kita. Dan supaya kita juga bisa berbenah diri, merubah diri untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah, yaitu sebagai orang yang takwa kepada Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.